Perkenalkan, kami dari Big Learner Team yang beranggotakan Zara Fakirah, saya Agus Nurul, Sylvia Anggaini, mahasiswa dari Pendidikan Masyarakat FIP UNJ angkatan tahun 2019. Simak video interaktif yang kami persembahkan khusus untuk para pembelajar. Pada modul kali ini, kami akan menjelaskan cara menggunakan teknologi komunikasi baru. Kita masuk pada materi apa sih teknologi komunikasi baru? Nah, istilah teknologi informasi dan komunikasi baru ini digunakan untuk peralatan komunikasi elektronik yang telah dikembangkan dan dikomersialkan selama 20 tahun terakhir, terutama pada PC atau komputer pribadi bersama dengan koneksi internet dan pengguna internet seperti email, www, World Wide Web, obrolan, pesan instan, telepon seluler, dan semua perangkat interaktif. Selanjutnya, bagaimana teknologi komunikasi baru mengubah dunia sehari-hari konsumen? Teknologi komunikasi baru benar-benar mengubah kehidupan pribadi kita serta kehidupan kerja kita. Penggunaan internet seperti email dan telepon seluler di lingkungan kerja telah menghasilkan apa yang disebut telepresence, pemisah ketat antara pekerja, kehidupan, dan waktu senggang atau waktu dengan keluarga telah terasa melunak. Meningkatnya peralatan rumah tangga dengan peralatan teknologi komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan distribusi biaya. Pemeriksaan konsumen Austria 2000 mencantumkan kategori biaya konsumsi dengan peningkatan 50% dalam 6 tahun sebagai kategori yang tumbuh paling kuat. Lantas, adakah konsekuensi ekologis yang ditimbulkan dari komunikasi baru ini? Tentu saja ada. Karena siklus inovasi yang cepat, jutaan peralatan yang berfungsi dibuang karena yang baru dibeli dan produksi peralatan yang bahkan kecil seperti ponsel menyebabkan polutan dalam jumlah tinggi. Semboyan kesenjangan digital mengacu pada apa yang disebut digital dalam masyarakat, karena teknologi komunikasi baru sering disebut dengan teknologi digital. Dilihat dari perspektif umum, teknologi baru sering menunjukkan arah penyebaran dari rumah tangga yang kuat secara finansial ke lemah secara finansial. Dalam teknologi komunikasi, kita mengenal istilah privasi. Apa sih privasi itu? Istilah privasi dan otonomi informasi terkait dengan konsep hak asasi manusia tentang martabat manusia, kerahasiaan surat, pesan telegraf, dan ruang pribadi secara keseluruhan yang tidak dapat dilanggar. Individu sendiri harus memutuskan sejauh mana pendapat dan datanya dapat diakses oleh orang lain. Terdapat beberapa masalah akut seperti kenaikan penawaran yang berbiaya. Jumlah penawaran yang dulunya gratis di internet sekarang ditawarkan dengan biaya yang meningkat. Yang kedua, ada kecanduan internet. Menurut pertanyaan, masing-masing dari 3-5% pengguna menunjukkan bentuk kecanduan terkait internet. Yang ketiga, ada pemiskinan bentuk komunikasi dan kapasitas untuk berkomunikasi. Teknologi telah membawa komunikasi melalui media yang telah menyebabkan perubahan gaya dan ekspektasi baru. Lebih lanjut mengenai permasalahan akut, yang keempat ada pemberdayaan konsumen, pemberdayaan warga. Harapan pemberdayaan dan demokratisasi ini belum terpenuhi dalam skala besar. Diungkapkan dengan sederhana, kita dapat mengatakan bahwa teknologi komunikasi baru saat ini terutama digunakan seperti TV. Yang kelima ada demokratisasi proses organisasi informasi. Dalam organisasi seperti perusahaan dan pekerja upahan, penggunaan teknologi komunikasi baru hingga saat ini tidak mengarah pada demokratisasi struktur organisasi. Yang keenam ada e-learning. Secara realistis, teknologi
komunikasi baru lebih merupakan pelengkap dari sarana audiovisual yang lainnya. Keamanan terkait masalah perbankan, berikut langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga sekuritas dalam dunia perbankan. Yang pertama, jangan simpan PIN, TAN, dan kata sandi di PC. Yang kedua, ubah kata sandi secara teratur. Yang ketiga, temukan kata sandi yang kreatif, jangan menggunakan nama. Yang keempat, selalu pisahkan daftar TAN dari data akses lainnya. Yang kelima, jangan mengirim email pribadi dari tempat kerja. Yang keenam, menyandikan informasi sensitif dengan program khusus. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat ya.